Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semangat kan untuk belajar hari ini? Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, pada pembelajaran kali ini yaitu tema 2 bermain di lingkunganku, subtema 3 bermain di lingkungan sekolah. Pembelajaran selanjutnya, amati pada tes berikut. Benny datang tepat waktu. Ia memakai seragam dengan rapi. Ia membuang sampah di tempat sampah. Benny mentaati aturan di sekolah. Pada gambar berikut, apa yang dilakukan Benny dan teman-temannya? Ayo diamati gambar berikut. Yang dilakukan Benny dan teman-temannya yaitu bermain. Nah, apakah kalian pernah melakukan yang dilakukan pada gambar berikut? Ayo, apakah kalian pernah? Pastinya ada yang pernah dan ada yang belum. Mengamati benda. Benny melakukan pengamatan terhadap minyak di dalam gelas plastik. Gelas plastik dimiringkan sehingga minyak mengikuti gravitasi. Benny memakai pakaian yang rapi dengan baju masuk ke dalam celana. Benny berhati-hati memegang minyak agar tangannya tetap bersih. Bentuk minyak tidak tetap atau berubah-ubah menyerupai wadahnya. Udin mengamati gangsing. Gangsing bisa berputar, ada gangsing dari kayu dan ada gangsing dari plastik. Perhatikan ya dengan baik-baik. Ayo mengamati pada gambar berikut. Di sini ada 3 gambar, yaitu yang pertama air. Nah, air ini bentuknya seperti apa? Berubah-ubah atau tetap. Yang kedua yaitu gangsing. Nah, gangsing ini bentuknya seperti apa? Berubah-ubah atau tetap atau bagaimana? Yang ketiga yaitu balon. Nah, di dalam balon ini bendanya apa namanya? Bisa berubah-ubah atau menyerupai bentuk wadahnya. Selanjutnya yaitu mengisi laporan keberagaman benda. Yang pertama yaitu sediakan alat dan bahannya. Yang kedua, amati benda-benda tersebut. Yang ketiga, isilah tabel berikut. Yang pertama, sediakan alat dan bahan. Nah, disediakan alatnya dan bahannya yaitu balon, air, dan gangsing. Kemudian amati gambar tersebut. Jadi kita mengamati apa gambarnya, air gimana, kemudian gambarnya gangsing gimana, kemudian gambarnya balon gimana. Nah, kalau sudah mengamati, kemudian ditulis di bawahnya tabel benda air, ciri-cirinya, bentuknya berubah-ubah, tidak berwarna. Tadi bentuk air yaitu benda cair. Jadi apabila air dimasukkan dalam gelas, jadi bentuknya seperti gelas. Nama benda yang kedua yaitu gangsing. Nah,
ciri-ciri benda gansing. Yang pertama, tadi ciri-cirinya berwarna coklat. Yang kedua, bentuknya tetap tidak berubah-ubah. Yang ketiga, yaitu gansing terbuat dari kayu. Gansing itu merupakan benda padat. Jadi, apabila gansing dimasukkan ke dalam gelas, tidak akan menyerupai bentuk gelas. Jadi, bentuknya itu tetap. Nama benda yang ketiga yaitu balon. Nah, ciri-ciri balon. Bentuknya bulat. Di dalam balon terdapat gas. Nah, yaitu gas atau udara merupakan benda gas. Yang ciri-ciri yang ketiga yaitu balon berwarna-warni. Ada yang berwarna merah, kuning, dan hijau, dan lain-lain. Kemudian kita menuliskan kesimpulannya. Kesimpulan pertama yaitu air merupakan benda cair yang memiliki bentuk berubah-ubah, menyerupai bendanya. Selanjutnya, kesimpulan kedua yaitu gansing merupakan benda padat. Bentuknya tetap tidak berubah-ubah. Benda gas, kesimpulan yang ketiga yaitu balon merupakan benda gas, benda yang ada di dalam balon. Bentuknya berubah-ubah menyerupai bentuk wadahnya. Bacalah tes percakapan berikut. Udin, kamu terlihat kurang rapi dengan baju keluar. Udin menjawab, biarkan saja. Benny menjawab, itu kan tata tertib di sekolah kita yang tidak boleh melanggar. Udin menjawab, hah? Aku lupa, selain itu apa saja tata tertib di sekolah kita? Benny menjawab, selain itu tata tertib berpakaian di sekolah, kita harus memakai kaos kaki warna putih. Perempuan memakai rok di bawah lutut. Sepatu hitam, rambut harus disisir, dan rambut anak laki-laki tidak boleh melebihi daun telinga. Udin menjawab, kalau tata tertib dalam bermain permainan saling dorong bola bagaimana? Benny menjawab, untuk tata tertib dalam bermain permainan saling dorong bola, mendorong lawan, main harus sesuai dengan aturan permainan. Kita juga harus sportif atau mau menerima kekalahan. Apa saja yang ada pada tes di atas tadi? Nah, pada tes di atas tadi yaitu mentaati aturan yang ada di sekolah. Mentaati aturan yang ada di sekolah yaitu berpakaian rapi dari atas sampai ke bawah. Kemudian memakai kaos kaki. Kemudian memakai sepatu berwarna hitam. Nah, pada perempuan berpakaiannya roknya itu di bawah lutut, sampai di bawah lutut, dari pinggang sampai di bawah lutut. Kemudian rambut pada anak laki-laki harus tidak boleh sampai menutupi daun telinga. Kemudian disisir. Yang kedua, bagaimana mentaati aturan di sekolah? Nah, jika kita tidak mentaati aturan di sekolah, kita akan terkena sanksi. Nah, sanksi yang ada di sekolah pastinya akan merasa kita
takut dan sedih. Karena apa? Kita tidak mentaati aturan dan kita merasa malu kepada teman-teman kita. Jika kita mentaati aturan, pastinya kita merasa senang dan bangga. Karena apa? Kita mentaati aturan di sekolah. Seperti mentaati aturan di sekolah tadi, seperti memakai sepatu berwarna hitam, berkaos kaki putih, rambutnya disisir, kemudian rambutnya tidak boleh sampai menutup daun telinga dari pakaian bagian atas sampai ke bagian bawah, berpakaian rapi dan lengkap. Selanjutnya yaitu amati cara berpakaian dengan rapi. Nah, di sini ada gambar 3 anak memakai seragam rapi. Ada yang perempuan dan ada 2 laki-laki. Kita amati cara berpakaiannya. Yang pertama dari bagian atas. Nah, pada perempuan dan 2 laki-laki. Pada perempuan gimana? Pada perempuan bagian atas yaitu sudah rapi pada perempuan, sudah disisir. Kemudian 2 anak laki-laki rambutnya tidak menutup daun telinga, jadi mentaati aturan dan sudah disisir. Kemudian untuk pakaiannya bagian atas yaitu sudah rapi, memakai atribut lengkap perempuan maupun 2 laki-laki. Yang ketiga bagian bawah, perempuan sudah memakai rok di bawah lutut dan anak 2 tersebut sudah berpakaian selayaknya mentaati aturan. Yang kedua, semuanya memakai kaos kaki putih dan sepatu hitam. Nah, untuk tugasnya nanti kita membuat video peragaan cara berpakaian pada hari Senin dengan rapi dan lengkap. Bu, menambahkan dari penjelasan tugas membuat video peragaan cara berpakaian dengan rapi, yaitu bagaimana perasaan kamu setelah memakai seragam atau berpakaian rapi pada hari Senin lengkap. Perasaannya gimana? Pastinya perasaannya, kalau perasaan Bapak yaitu perasaannya senang jika memakai seragam lengkap dan rapi. Karena apa? Kita tidak terkena sanksi atau hukuman yang ada pada sekolah karena sudah mentaati aturan yang ada di sekolah. Selanjutnya yaitu mengingat pembelajaran yang sudah kita lakukan bersama-sama, yaitu yang pertama keragaman benda. Nah, pada keragaman benda ini kita mengamati 3 benda, yaitu benda air, yang kedua benda gangsing, yang ketiga benda balon. Nah, pada ketiga benda tersebut kan pasti memiliki ciri-ciri benda yang berbeda-beda. Yang kedua yaitu mengingat pembelajaran tentang aturan di sekolah. Nah, aturan di sekolah ini contohnya seperti apa tadi yang kita bahas, yakni contoh yang pertama yaitu memakai seragam pada jadwalnya. Jadi apabila pakai hari Senin, jadi berpakaian berwarna putih merah lengkap. Yang kedua, berpakaian pada hari Jumat. Ini contohnya yang misalnya yaitu berpakaian pramuka, pakai kaos kaki
kaos kaki hitam, dan sepatu hitam. Kemudian contohnya selanjutnya yaitu memakai kaos kaki putih dan sepatu hitam pada jadwalnya seperti hari Senin. Kemudian rambutnya yang cowok yaitu tidak boleh menutup daun telinga dan harus disisir. Dan kalau perempuan, roknya harus menutupi atau sampai ke bawah lutut. Yang kedua yaitu tugas. Nah, tugas ini ada dua. Yang pertama, tugas mengerjakan di Google Form. Jadi nanti kakak berikan linknya setelah video pembelajaran selesai. Yang kedua, mengirimkan atau mengumpulkan video peragaan atau cara berpakaian pada hari Senin yang sudah dibahas tadi. Usai sudah pembelajaran kali ini, sebelum pembelajaran ditutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini berkat dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Doa selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.